nyebrang kawan aku. Jebret, jatuh aku pingsan. Selamat datang di Yudcast, Yudar Podcast. Back with your boy, Yuda Yudhistira. Nah, dengerin dulu tuh. Sekarang di channelku udah ada back songnya. Bener. Nah, hari ini kita udah kedatangan anak muda yang dia main BMX nih. Iya. Hey. Udah ada Ray di sini. Halo guys. Di Ray, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat walaupun dalamnya ya tau lah bang. Kenapa tuh? Ya sepeda kan. Oh iya, sorry. Jadi Ray minggu lalu Jumat lalu, ini hari Jumat lalu udah seminggu. dia barusan kehilangan sepeda kesayangannya itu soulmate ya? Soulmate. Berapa lama udah sama itu? 5 tahun. Sama sepeda itu? Iya 5 tahun. Pasti Anda tahu lah gimana rasanya kehilangan barang kesayangan itu kan, nyeseknya itu nggak udah biasanya tuh ya kan? Iya bang. Kalaupun memang bisa terganti sama yang lain, bekasnya itu masih ada pasti. Iya tetap susah. Jadi Ray main sepeda, lebih tepatnya main BMX tuh udah dari kapan nih? Dari 2013 bang. 2013 tapi itu masih kayak cuman nontonin BMX saja, belum ke trik-triknya. Kalau ke trik-triknya itu 2015 baru mulai belajar triknya. Nontonin BMX waktu itu di mana? Di warnet. Di warnet? Iya, dulu kan masih zaman dulu kan masih zaman point blank bang. Aha. Nah jadi sama teman-teman tuh main warnet, main 2 jam, sejamnya main point blank, sejamnya lagi aku nonton itu, gitu. Jadi belajarnya otodidak, gitulah, dari YouTube belajarnya BMX. Itu tahun 2013. 2015 itu. 2015. Kalau awal-awalnya itu dikenalin sama teman BMX, sama teman sekolah. Oh, dikenal sama ya, SMP. Kenal BMX itu dikenalin sama teman SMP gitu. Kayak dikenalin sama cewek. Wah, iya. Cewek. Jadi si temennya ini main BMX. Main BMX tapi ya gitu sendiri bang, sendiri aja. Oh, independen. Iya, ada satu hari dia kayak ngajak, Reh temenin aku latihan BMX yuk katanya. Di mana? Di depan Masjid Raya bang. Kolam Deli. Deli itu, di situ. Jadi ya udah aku ikut aja, kena penasaran juga kan. Oh boleh ayo, aku bilang. Dah kita pulang sekolah langsung ke sana, belum ada ganti baju. Pokoknya dari sekolah, dari Harapan langsung tembak ke kolam raya itulah, Taman Sri Deli itu kan. Ya udah main, duduk di situ cuman kami berdua. Dah dia main gitu, dia terbang-terbang gitu kan. Istirahat dia. Penasaran dong aku. Pinjemlah sepedamu. Pinjem, kok keren kali sih kau nih bisa terbang-terbang muter-muter gitu kan. Alhasil aku pinjam sepedanya dan bodohnya aku bang, aku tanya basicnya ini cemana awalnya biar bisa kayak kau gini cemana, nggak ada naik apa. Main gas aja. Main aja gas. Di quarter yang setengah lingkaran tuh bang, di setengah lingkaran tuh, waktu mau balik gini kan, aku nggak ngangkat sepedanya, jadi badan aku aja yang muter gini, jadi pas udah di atas, sepeda tetap lurus, aku jatuh gini, ada akhirnya jatuh, nyium lantai, ini gigi depan 2, tinggal setengah, putus, ya tebelah gitu lah, jadinya cobel kan, di situ berdarah, banyak darahnya karena masih pakai baju sekolah, jadi aku tetap telungkup gini, nggak bangkit gitu, kena, iya, nanti di rumah kena. Dimari mama ya kan, iya darah pula kan bang, supaya hilang ya. Dari situ teman aku tuh ketawa-ketawa, kawannya kan. Memang kawan. Iya itulah ketawa-ketawa dia, habis itu dia lari bang, nggak tahu lari kemana kan. Aku kayak, ih kambing anak nih lari dah bah. Aku udah berdarah-darah gitu kan busi aku. Terakhir dia datang bawa minum. Kumur-kumur dulu. Iya, nih minum dulu bersihin katanya. Sambil ketawa-ketawa dia tuh. Ya aku mau nggak mau ketawa juga lah kan. Karena lucu juga jatuhnya. Nah dia dari situ sampai di rumah mandi nih kan, mandi kepikiran, kok si kawan tuh bisa ya keren gitu ya. Makin tertantang aku bang, bukan kapok enggak, kok kayaknya enak gitu nengok dia terbang gitu, enak nengoknya ya kan. Pas nyoba ya itu susah, jadi mulai dari situ udah jatuh cinta sama BMX karena jatuh itu tadi. Karena jatuh jadi jatuh cinta, bukan malah. Iya, itu kan percobaan pertama by the way kan? Pertama kali bang, pertama kali. Biasanya orang kalau sekalinya nyoba tuh udah hasilnya gigi putus, udah kapok setengah biasanya. itu kapok kan aku biasanya. Aku juga heran tuh kok bisa.
Kok bisa makin nagih gitu ya? Tertantang seperti adrenalinnya narkoba gitu. ya? Iya. Kira sampai sekarang BMX. Nah jadi setelah hari itu besoknya gimana ceritanya itu? Besok itu pasti besoknya kok nggak kapan latihan lagi? Ya gitu. Nah, jadi kan? akhirnya aku ikut dia latihan juga terus. Cuman itulah aku nggak belajar dari dia karena kayak nengok dia main, dia juga masih baru-baru bang. Jadi kalau mau ngajarin dia juga bingung ngasih taunya gimana. Udah alhasil dari situ karena udah suka BMX, itulah tadi aku ke warnet sama teman-teman main 2 jam, sejam main game, sejamnya lagi otodidak belajar di internet, sampai di rumah baru dicoba-coba gitu. Jadi pada waktu itu nengok di warnet itu Ray udah tahu nih siapa yang mau ditengok gitu? Enggak, buat aja BMX. Gitu. BMX dah. Nah yang keluar BMX yang park, kan BMX itu ada tipe-tipe jenis ada banyak ya? Iya banyak. BMX park yang keluar, yang park itu dia main pakai ya gitu bang, ada tanjakannya, ada rem-remnya gitu. Kayak jadi main terbang gitu bang, iya kayak di kolam itu. Yang dia kayak skatepark lah kan? Iya skatepark bener. Udah jadi nengok yang terbang-terbang gitu. Jatuh cintanya sama yang terbang-terbang itu. Setelah itu nabung beli frame. Itu 2015 kebeli frame-nya. Frame-nya itu batangnya. Aku salah beli. Sementara yang aku pinginin itu BMX Street. Jadi frame-nya beda bang. Street, flatland, park beda-beda kan. Nah ternyata yang aku beli itu frame-nya BMX Park. Karena aku nggak tahu doang dulu, belum ngerti-ngerti kali kan. Jadi tapi nggak masalah sih, tetap bisa dipakai. Tapi karena nengok yang terbang-terbang gitu kan di Medan nggak ada, bukan nggak ada, lebih sedikit sih, lebih banyak yang street kan. Jadi ya sempat nyesel juga, aduh kenapa beli yang ini, tapi ya nggak apa-apa sih, tetap bisa juga dipakai gitu. Jadi akhirnya dipaksakan untuk main ke yang parknya atau street? Street, karena udah tahu juga di waktu itu X Games, tahu kan apa? X Games. Di X Games tuh juga pas di YouTube ada BMX Park, BMX Street. Ternyata BMX tuh luas loh, nggak cuma di BMX Park aja. Ternyata BMX Street. Jadi penasaran, aku ketik tuh BMX Street. Kok lebih seru yang BMX Street gitu kan, lebih keren lah pokoknya, aku suka. Jadi ya situ suka, BMX Street aja lah. Gitu, jadi. Tapi kan BMX ini kan kayak tadi yang Ray bilang itu kan banyak kan, kayak yang ada yang race. Ya ada yang race juga. Bener kan? Balap. Yang balap, udah gitu yang flatland. Flatland ya. Flatland itu yang di surface datar dia kan? Ya dia nari-nari sama sepeda itu. Keren tuh. Itu keren tuh ya? Wah. Tak pusing, tak cemana nggak ngerti juga lah tuh bang. Udah gitu yang main di quarter, ya kan? Ya, yang di quarter tuh BMX Park juga. BMX Park. Terus yang yang itu tadi yang race ya, yang dia kayak motocross gitu kan, kayak supercross dia. Yang pakai tanah tuh kan. Ada tanjakan-tanjakannya juga gitu kan. Waktu si Ray salah beli frame tuh kan, itu setelah mengetahui bedanya apa frame frame yang street sama yang park, konsekuensinya jadinya nggak enaknya di mana tuh? Sebenarnya itu aku juga belum tahu kan, karena itu pada saat beli. itu. Tapi ada temen aku yang bilang dia memang main BMX juga. Ini frame untuk yang terbang-terbang katanya. Gitu bang, untuk terbang-terbang gitu kan, yang mainnya lompat-lompat tinggi gitu. Oh iya, nah kalau misalnya frame street kayak aku gini, tapi sama aja sih bang, bisa dipakai juga, nggak ada masalah juga. Cuman ya itu tadi lebih enak dibawa terbang, dia lebih ringan, mungkin dia diajak muter-muter kan, gitu. Dari situ. Karena kan kalau misalkan kalau kita cerita zaman-zaman aku bocah dulu ya, itu kan hampir rata-rata semua sepeda bentuknya kayak gitu kan? Iya, sama. Dan mungkin pada masa itu bukan musimnya MTB atau misalkan musimnya fiksi belum ada, jadi rata-rata kayak Whimsical, United, Polygon, United. Itu kan rata-rata sepedamu apa BMX? Iya, sepedamu apa BMX? BMX katanya gitu. Iya kan? Tapi setahu aku sempat juga pernah punya itu bentuknya kayak BMX emang. Tapi nggak ngerti lah itu. Aku nggak ngerti itu BMX yang untuk apa gitu. Cuman yang aku tahu waktu itu rangkanya itu nggak sudutnya itu nggak sekecil yang ku tengok punya Ray. Oh beda bang. Dia lebih ke cenderung rata gitu dia, kayak sudutnya gini gitu. Lebar dia ruang tengahnya itu. Nah aku nggak tahu. Dan kalau misalkan dibilang itu sepeda BMX mau dipakai wheelie payah. Susah ya? Susah, berat sepeda gue itu. Makanya aku
sepeda BMX macam apa ini dalam hati gue kan. Terakhir ya udah untuk bawa main-main keliling-keliling. SD tuh. SD tuh. SD ya. Butuh jalan-jalan sore aja lah ya kan jadi. Gue saya santai. Namanya masih bocah tuh ya kan. Iya. Nah, setelah misalkan Ray udah mulai tahu nih, berarti udah mulai belajar tuh, ngulik-ngulik juga ya kan? Iya, benar. Udah ketemu dong salah satu pasti, oh ini nih kayaknya yang harus ku ikuti nih orangnya nih. Orangnya ya ada. Ada? Chad Curley namanya. Nah, dia pemain BMX yang BMX Street. Los Angeles. Chad Curley. Jadi nengok dia main, dia di umur 17 atau 18 sudah pro, Bang. Udah masuk pro dia? Kan kayak, wah gila latihannya kan. Orang fasilitasnya sana, juga kan. Iya. Jadi kayak dia udah 17 tahun, udah 18 tahun udah bisa pro gitu loh. Jadi kayak aku keren kali, jadi dialah jadi idola dulu. Jadi idola Ray pada saat itu? Iya benar. Tapi seiring berjalannya waktu, idola tetap dia? Atau ada? Enggak, banyak Bang, makin banyak keluar tuh. Makin banyak tahu BMX Street aku kan. Oh ada si ini rupanya, ada si ini gitu. Ini mainnya kayak aku nih, sama nih. Akan ada BMX itu ada free coaster sama cassette, Bang. Jadi kalau misalnya free coaster, misalnya kita buat trik 180 tuh, kan kita mundur tuh kan. Iya. Nah, jadi kerennya itu kita diam aja. Diam aja. Ya udah, tapi dia tetap mundur. Ikut badan lah kan, agak digini. Kalau yang punya aku tuh cassette. Bukan cassette ini ya, bukan. Yeah, bukan cassette kaki. Iya, bukan guys. Waduh. Atau bukan cassette untuk muter lagu. Waduh, kaset. Oh iya, mirip. Oh iya, bener. Bisa ya begitu. Udah, jadi kalau misalnya punya aku, kalau mundur pun tetap ngikut, Bang. Nah, jadi ternyata ada yang free coaster, ada yang cassette juga gitu. Terakhir aku lebih ke yang cassette karena sama kayak punya aku kan. Oh, si ini nih namanya. Oh, follow lah ini Instagramnya ini karena mainnya sama pakai cassette juga gitu. Tapi si Chad Curley tetap jadi idola. Tapi dia pertama kan. Yang cassette itu kan bukan kayak fixed gear kan? Bukan, Bang, bukan. Kalau fixed gear kan ngikut kan. Ini enggak, tetap muter juga tapi ya nggak sesuai roda kan? Sepedanya nggak sesuai roda. Nggak, kalau fixed gear kan kita mundur sesuai. Iya, sesuai kan. Nah, kalau misalnya punya aku nggak, tetap kita mundurin ya. Jalannya tetap ikut badan juga. Badannya. Jadi itu kalau nggak dimundurin apa yang terjadi? Ya ketahan lah, berhenti sepedanya. Total berhenti. Jadi kalau misalnya kita ada 180 gini kan, mundur, udah muter gini 180 derajat, kita ikutin badan kita sambil muter ininya. Gitu. Jadi dia mundur karena badan kita juga ke belakang kan, sama kita arahin. Baru deh. Kalau nggak diputar itu berhenti dia? Berhentilah, karena kan kayak ngedayung dia. Nah, beda sama yang free coaster tadi. Kalau free coaster tadi kita diam aja, dia tetap mundur, ikut badan gitu. Tuh, buat yang mau main BMX tuh bisa menjadi pelajaran ya kan. Ya. Aku juga tertarik, tapi sepertinya badan udah tidak mendukung ya kan. Tapi main BMX tuh kayak aku tahu-taunya kawan-kawanku dulu kan yang main-main sepeda gitu kan. Aku kan dulu kalau main sepeda tuh sering dimarahi. Kok main sepeda ya, kok unti hitam gitu kan. Tapi kawan-kawanku waktu itu aku SD tuh udah pada orang tuh SMP, SMA gitu kan. Yang aku tahu orang itu main sepeda nih, bawa sepeda ke Brastagi. Naik Bang ya. Terus turun aja gitu. Iya. Kayak rem lah tuh Bang harus. Iya, tapi aku masih sampai sekarang aku mikir kayaknya kawanku dulu pergi ke Brastagi naik pickup orang tuh kan, rame-rame. Turun bawa BMX, apa nggak seram gitu dalam hati kan? Aku juga belum pernah loh Mas sekarang. Belum pernah? Walaupun banyak yang ngajak, ayo Ray turun gini-gini. Aduh. Nggak berani? Nggak dulu lah Ray. Aduh nggak dulu lah, sorry kata lah gitu kan. Belum gitu. Kalau misalkan lupa ngerem mah terjun ke Sembahe. Itulah dia Bang. Udah, jadi mandi-mandi ya. Sembahe. Mandi-mandi, sepeda hilang anyut. Astagfirullah. Waktu udah mulai banyak referensi nih, otomatis kan Ray juga memperhatikan trik-trik mereka gitu kan. Terus Ray latihannya jadinya di mana tuh setelah itu? Masih tetap sama kawan yang itu apa udah main sendiri nih sekarang jadinya? Aku lebih sering main sendiri sih Bang, di depan gang. Tapi sama teman-teman gang aku juga kan, aku kan di gang. Jadi ada teman-teman juga di gang main sepeda juga gitu. Tapi yang lebih ke BMX-nya aku. Mereka kayak cuman ya jalan-jalan gitu aja, tapi punya sepeda juga. Jajan gitu ya. Jajan iya gitu, boncengan ke warnet kan gitu. Ya di depan gang lah, di depan rumah aku tuh. Jadi nggak nanya ngapain Korea gitu? Nggak nanyain orang gitu. Orang tuh sih lebih kayak ngedukung juga. Orang tuh ngedukung, tapi kadang ngetes trik juga, pinjam lah gini nggak bisa. Nggak diracun nih tuh, udah kau beli sepeda BMX aja. Nggak Bang. Memang nggak, kayaknya orang tuh lebih ke game Bang dulu waktu itu Bang. Sering beli cash PB kan.
gitu. Kalau aku kan dapat uang jajan misi sekolah kemarin ku tabungin untuk BMX kan memang udah cinta kali. Jadi ada uang sedikit pun ku celengin untuk beli BMX. Tapi Ray kalau gitu ikut kompetisi juga? Ikut, Bang. Setelah itu? Ikut. Memberanikan diri sebenarnya. Apa yang memantapkan Ray? Kayaknya aku udah bisa nih ikut kompetisi gitu. Iya, jadi waktu itu ini sepedaku belum BMX, Bang, belum BMX. Maksudnya masih kayak sepeda Wimcycle tadi. Kan kalau misalnya sepeda Wimcycle kan belum standar BMX freestyle kan, Bang. Masih susah kan. Jadi nggak banyak dapat trik di sepeda itu. Aku juga ragu kan karena ini sepeda kayak gini gimana ya ikut kompetisi gitu kan. Tapi karena teman-teman di gang tadi itu ngedukung kali, udahlah ikut aja lah. Kalau nggak tahu kok Kak, gimana rasanya kompetisi kan. Oh iya, memang betul. Udah gitu deket dari rumah kan, Bang, di Parpol kan. Oh, di Parpol tuh kompetisi pertama kali aku di Parpol. Dapat info dari mana tuh? Dari teman-teman juga kan, BMX kan aku punya kawan-kawan BMX juga kan, Bang. Teman-teman walaupun rumahnya beda-beda gitu, ada yang di Kampung Baru, ada yang di sini gitu kan. Jadi ya di-share ke Facebook kalau nggak salah. Di Parpol deket nih, kasih tau lah sama teman-teman kan. Udah ikut nggak? Tapi akhirnya aku mikirnya itu tadi, sepeda aku belum, ya gitulah kan. Ngerti lah Bang sepedanya. Tapi karena teman-temannya memang ngedukung parah, jadi ya akhirnya aku memberanikan diri ikut. Dan itu sehari sebelum itu aku suruh teman-teman aku semua nginap di rumahku. Untuk? Ya untuk bangunin aku, untuk misalnya paginya aku berubah pikiran, kan nggak jadi ikut tuh. Kan kalau ada orang itu kan jadi udah ayo ikut gitu. Oh, kan. gitu. Aku bawa orang tuh 4 orang atau 5 orang kemarin aku ajak nginap di rumah. Akhirnya mereka mau dan bangunin. Udah ayo kompetisi katanya kan. Ikut mandi segala. Ke Parpol. Wah. Gila, nyampe situ. Wah, gila. Serem-serem nih sepedanya. Nengok ini nengok orang tuh latihan kan. Waduh. Sepedanya nggak ada kayak aku, cuma aku sendiri sepeda kayak gitu, Bang. Akhirnya ya udah di belakang sana sedikit tuh ada kayak temannya teman aku. Dia punya sepeda BMX tapi nggak main. Nggak ikut kompetisi, cuma nonton. Akhirnya disarankan pakai ini aja. Ya, pakai ini aja kalau mau katanya. Tapi terserah kau sih kalau kau mau pakai Wimcycle, pakai enaknya aja katanya. Boleh sih pakai sepeda sekawan ini gitu. Terakhir aku tes dulu Bang sejam, ngenakkan diri dulu sama sepeda. Walaupun sebenarnya harus berhari-hari. Tapi jadi, karena sikonnya kayak gitu, ya udah aku enakan diri kan sama sepedanya, muter-muter ngetrik. Akhirnya ya udah aku pakai ini aja, pinjam ya aku bilang. Lebih enak pakai itu? Lebih enak karena lebih ringan Bang. Ringan kali Bang. Udah beda kali sama sepedaku tuh yang Wimcycle tuh kan. Aku pinjam ya aku bilang. Iya pakai aja Bang katanya. Belum kenal tuh Bang, kawan ke kawannya kan. Iya pakai aja katanya. Udah pakai. Terbang pertama Bang pas saking ringan ya Bang, kayak muku campak aneh gitu, tapi aduh sepeda orang. Ini ya, apa namanya, kayak nggak biasanya power segini nih itu gitu dia. kan. Karena kan aku juga BMX street kan Bang. Kalau BMX ini BMX park kan. Jadi aku ikutin kompetisi BMX park dan street. Tapi alat streetnya itu cuma beberapa aja. Gitu. Jadi lebih banyak yang pakai tantian, pakai rem, pakai quarter gitu kan. Jadi pas pertama kali terbang kan, beda kali sepedanya. Akhirnya aku bantu. Pas diterbang gini Bang, kan sepeda terlepas gini kan. Sepeda orang gitu dia sepeda orang. Terakhir aku berdiriin, main lagi, ngenakan lagi latihan. Terakhir pakai sepeda si kawan itu, walaupun nggak dapat juara. Nggak juara tuh pada waktu itu. Tapi setelah ikut kompetisi ini, yang pertama itu apa yang ada di benak si Ray? Waduh, kayaknya nih memang nggak jodohku di BMX nih, atau kayaknya enak beli sepeda baru nih. Gitu. Ya itu. Memang benar-benar harus nabung lebih keras nih, harus biar beli sepeda BMX kayak si kawan itu tadi. Pengen kali gue Bang, enak kali sepeda BMX si kawan tuh. Harus. Jangan nyerah kalau misalnya ada kompetisi lagi, nggak apa-apa pakai ini aja dulu. Gitu pakai sepeda yang aku kan. Yaudah, terakhir ada kompetisi lagi Bang di Santika Diandra kalau nggak salah. Itu yang paling berkesan Bang. Oh, indoor ya? Indoor. Asik. BMX. Tapi flatland dong? Enggak, biasa Bang, ditaruh orang tuh kayak papan gitu, tebel-tebel. Oh, dibikin ada ininya juga? Tapi tetap di atas karpet, tapi ya di apain atasnya tetap papan gitu kan, tebal gitu. Ya udah, di situ aku ikut karena diajak teman ini beda, teman sekolah yang nyemangatin. Kalau kemarin kan teman gang kan, ini teman sekolah. Udah ikut aja katanya. Ayo, kami kawan nih kau gitu katanya itu. Karena ada yang skate juga Bang. BMX dan skate di kompetisi itu? Di kompetisi, jadi ganti-gantian gitu kan. Kawan aku tertariknya sama skate. Udah yuk, aku sekalian mau nengok katanya, rame-rame kita ke sana katanya. Kami kawan nih, udahlah ikut pakai sepeda itu, pakai sepeda aku gitu, nggak pakai sepeda orang.
Sepeda yang hilang ini tuh. Bukan. Jadi itu belum bang, belum terbeli tuh sepeda yang hilang tuh, belum. Ini pakai sepeda yang BMX itu? Yang belum BMX lah bang. Pakai itu dan ya gitulah nggak menang juga. Tapi terjadi case seperti yang pertama itu juga, cuman sepedaku sendiri nih yang BMX ini. Iya. Asli nggak ada yang kayak aku sepeda bang. Aku mikir makin down aku bang di situ kan. Aduh. Tapi nggak apa-apa lah, udah daftar juga kan bang. Nggak apa-apa lah, nyari pengalaman gitu kan. Teman-teman ada juga bang, teman-teman BMX yang itu tadi cuman beli sepeda tapi nggak serius ke trik. Aku racuni, dia nonton kan, udah ikut 20 atau 25 gitu, 25-nya gitulah kan. Ya ikut nih, iya ikut aja, ada pengalaman bilang gitu kan. Ya udahlah kata ikut, udah terpaksa, udah ngapain abang jalan-jalan aja deh gitu. Aku ketawa-ketawa. Biar ada kawan aku biar nggak jauh-jauh. Aku jauh-jauh kali kemarin tuh bang. Sekarang pun juga nggak jauh-jauh kali sih, cuman kan kayak cuman basic aja gitu kan, beda sama yang teman-teman yang lain udah sepeda udah mantep gitu kan, jadi lebih banyak dapat trik dibanding aku. Berarti nih si Ray termasuk mentalnya termasuk kuat juga dia, karena udah 2 kali cuman sendiri dia pakai sepeda Wimcycle. Iya. Mungkin kalau aku di posisi dia, aku nggak jadi. Iya. Karena mundur. Ih anjir nih sepedaku udah minder luan ya bang. Iya, aku nggak. Kalau aku mungkin kurasa aku pulang aja aku udah. Ya. Atau sembunyi ini sepedaku nggak usah jadi. Nonton aja deh. Iya nonton aja dia. Termasuk apa juga dia imannya tebel juga nih si Ray ini. Rajin sholat berarti ya. Aduh, bang. Itu kompetisi kedua kalau nggak salah bang ya. Tapi berikutnya awalnya cerita Ray bisa beli jadinya sepeda yang Ray mau itu? Oh, itu ceritanya pertama kali nih bang. Pertama kali memang udah ngincar yang frame warna kuning ini nih. Warna kuning kan. Itu aslinya memang warna kuning? Iya, memang aslinya warna kuning. Itulah kenapa aku mau ngerakit beli satu-satu kan, karena itu tadi pengennya kuning dan hitam. Gitu kan, kuning hitam. Jadi kan cuman kuning aja yang cerah gitu, yang lainnya hitam gitu. Karena kalau full bike nggak ada kayaknya bang. Ada sih mungkin kayak jarang gitu, tapi kan kalau misalnya ngerakit lebih enak kan, lebih kalau misalnya budget kita segini cukup ke part yang mana nih gitu, misalnya ke ban ke apa beli itu dulu gitu. Ya udah, jadi kalau mau beli mau beli frame-nya dulu, aku itu ikut jula-jula kemarin. Main jula-jula sama teman-teman di gang. sekolah. Teman-teman gang. Ya ikut sama teman-teman gang, uangnya udah terkumpul tapi belum cukup untuk beli frame. Alhasil ya udah aku nabung lagi uang jajan sekolah, aku tabung. Kita belilah tuh 2015 frame-nya aja tuh, batangnya aja. Ya udah nabung lagi sampai ke SMA, itulah aku jadi content creator di aplikasi di smartphone gitu kan. Ya udah dari situ seminggu sekali tuh bang gajiannya. Alhamdulillah lah kan bisa bantu-bantu. Ya udah tiap minggu tuh aku belanja tuh, tiap minggu gajian, tiap minggu aku belanja spare part BMX gitu. Sampailah terakhir lah sepeda tuh. Dia lahir lah 2019 lah dia jadi gitu. Dia jadi berdiri full set lah dia full gitu set. Kan. Si ganteng. Ada namanya tuh? Balkis. Enggak sih, enggak ada namanya. Cuman kalau merek di frame-nya Motra, jadi aku Motra. Itu brandnya? Itu brandnya ya namanya. Eastern Bikes Motra. Karena kan kayak misalkan kalau misalkan ada beberapa orang yang menamai barang kesayangannya gitu kan. Ya, ada sih. Kayak misalkan motornya dinamai apa atau dia punya sepeda dinamain apa. Jadi Ray, iya bang. Kompetisi yang sama Ray paling berkesan itu yang di Santika itu. Santika di Andra, karena ada indoor juga kan bang. Jadi biasanya kan biasa outdoor ya. Kompetisi kan outdoor gitu kan. Ini indoor, jadi kayak lebih beda aja gitu. Vibes-nya ya. Vibes-nya beda. Dan ditonton sama orang-orang yang pengunjung hotel itu juga gitu. Oh, gitu audiensnya kan. Lebih berbeda. Warga gitu hotel situ lah bisa dibilang gitu. Bukan orang luar malahan nggak ada ya kan? Itu dia. Orang luar malah sedikit gitu. Nah, berarti pada waktu tanding itu hotelnya bisa kebobolan karena resepsionisnya nonton. Oh iya bang, bener. Iya kan? Gak kepikiran aku. Ya juga ya. Iya kan? Jadi orang bener. Aturannya dia mau nonton BMX, wih resepsionisnya nggak ada. Jadi nginep dia. Aman nih, ngambil kunci sendiri. Iya. Emak deh. Bisa kepikiran situ bang ya? Aku nggak kepikiran. Mungkin aku apa nih? Gara-gara kebanyakan nonton Money Heist kali ya. Jadi pemikirannya jadi jauh bawa dia. Ya, bawa jadinya. Apa? Aura-aura ada profesornya jadi muncul. Iya, bener tiba-tiba.
Berarti abang sempat main sepeda juga ya waktu bocah ya? Masih SD ya, SD. Bukan aku aja, hampir rata-rata pasti. Iya sih, pasti ya bang ya. Anak perempuan pun banyak malahan Iya yang sih, sepeda juga. kalau bocah kan. Iya juga sih, pasti main sepeda juga ya kan? Sepeda yang keranjang-keranjang. Cuman kalau laki-laki ini kan dia lebih entah kemana-mana gitu kan. Lebih jauh main-mainnya. Lebih jauh main-mainnya, pulang-pulang awak dah luka-luka di mana-mana. Aku dulu hitam kali aku bang, siang keluar. Ngomong-ngomongin luka, karena main BMX ini kan dia bisa dibilang olahraganya lumayan Extreme. danger ya, lumayan. Nggak lumayan sih bang, memang. Wah, gila. Memang ekstrim itu yang kayak dibilang sama kayak dibilang sama apa namanya? Yang polisi-polisi itu aspal tidak selembut apa gitu kan? Ah iya, aspal tidak selembut apa gitu kalau misalnya nggak pakai helm. Iya gitu kan? Topi mana bisa melindungi kepala kau kalau kena aspal katanya. Ya itu aspal. Main aspal lah. Jadi Ray, kalau misalkan selama latihan atau selama kompetisi nih, kejadian terburuk yang pernah Ray alami selain yang patah gigi di pertama kali itu apa tuh? Ada lagi yang lebih parah dari Ada lebih parah. Sebenarnya ada juga bang, cuman aku nganggapnya nggak parah sih ini karena sampai pingsan sih, cuman aku nggak nganggap parah. Kayak aku lagi wheelie, lagi ngangkat gitu kan, sama teman-teman juga nih, malam minggu nih posisinya. Malam minggu apa malam biasa? Ini lagi apa nih? Lagi jalan gitu? Lagi ngangkat bang, lagi main lah sama teman-teman latihan gitu. Iya. Tapi nggak di gang. Di CBD kan, dekat sama CBD. Aha. Nah di situ, depannya situ dia udah main kami rame-rame. Pas aku ngangkat gini kan wheelie, panjang nih udah panjang, mati lampu. Jelep katanya. Lampu jalan? Enggak, semua mati lampu, iya semua. Oh, mati listrik semua. Semua. Aku mesti pilih, aku terusin aja tuh. Musik panjang. Nggak nampak nih? Nggak nampak apa-apa, cuman kayak jalan mesti nampak lah gitu kan bang. Gini, samar-samar gitu ya? Samar-samar lah. Kan lagi enak kan. Tanggung kali Tanggung. jatuhin udah panjang kan. Nyebrang kawan aku. Jebret, jatuh aku, pingsan. Oh, belaga kalian? Belaga, dia nggak nampak aku Willy? ngangkat, Willy. Aku juga nggak nampak dia nyebrang. Jadi dia kayak jalan cepat gitu bang. Bukan lari, bukan jalan biasa, tapi kayak jalan cepat gitu. Mau nyamperin. Oh, jalan kaki nih? Jalan kaki, mau nyamperin kawan aku yang di seberang. Nah, udah alhasil aku jatuh, dia juga jatuh. Aku nggak sadarkan diri. Pagi aku baru sadar. Pagi aku sadar. Itu malam? Malam bang. Lah? Malam. Jadi seharian di situ? Maksudnya gimana? Enggak, aku kalau apa kan? Dibawa pulang? Iya, aku dibawa pulang. Mainnya kan malam kan. Kira jatuh di situ. Paginya sampai pagi tuh. Oh enggak lah bang. 3 kali pun aku kambing kali orang tuh. Enggak gitu. Yaudah, jadi aku jatuh siap isa mainnya. Siap ajan udah main lah tuh. Biasanya gitu. Tapi lama juga pingsan ya? Lama bang, 1 harian. Sampai pagi baru sadar. Itu campur lah, pingsan campur tidur kali ya? Iya mungkin. Pas malam juga ya kan? Malam kan? Bobok lah ya kan. Udah lu pingsannya rapel kan sekalian tidur gitu. Tangkap. Udah, jadi aku jatuh di situ Bangun nggak tahu apa-apa? Bangun nggak tahu, cuman pas dibawa ke rumah sakit di ronsen, aku kayak sama-sama gitu bang di jalan. Di jalan, cuman pas di rumah sakitnya aku kayak cuman dengar suara asing, itu suara dokternya mungkin tuh. Itu suara cuman aku dengar sama suara keluarga aku lah. Oh, tuh masih samar-samar gitu? Masih samar-samar. Setelah sadar itu? Setelah sadar. Enggak, setelah sadar, paginya biasa aja aku kayak pusing aja gitu bang, pusing, bibir pecah nih, udah. Tebel lagi nih kan, sebelah sini. Masih berdarah lah, cuman darah kering gitu bang. Udah banget. Kok gini, beda kali gitu kan. Udah didatangi sama bos aku, orang tua aku katanya. Itulah katanya, gini, besok jangan main sepeda lagi, gini. Aku ya nggak tahu aku kenapa pingsan kan bang, kok dimarahin. Kenapa Mi? Bukan Mami. Kenapa Mi? Ale jatuh dari sepeda katanya, nabrak teman katanya. Udah, jadi di ronsen tadi ke rumah sakit gini. Marahin lagi aku. Oh, udah di ronsen? Maksudnya malam itu di ronsen dulu? Iya, di ronsen bang. Tapi nggak sadar juga? Nggak sadar juga. Itu di ronsen aku sadar jambu kan, gitu ya? Iya, sadar jambu lah, samar-samar. Ya udah, dibawa ronsen, ternyata aman. Aku juga nggak ada muntah kan. Jadi ya paginya dikasih tau lah jatuh gini. Kebentur kali kepala tuh ya? Mungkin bang, pingsan kan. Aku juga heran, aku kayak mana aku jatuh. Kalau jatuh kan, jatuh badan kan nggak mungkin pingsan kan? Ke belakang gini mungkin aku ya bang. Tapi aku pas dia gini bang, aku nampak bayangan dia gelap gitu. Tapi ya nampak gini aja, habis itu udah nggak ingat apa-apa lagi, aku jatuh yang nggak ingat. Nanti hantu yang lewat kan? Entah lama nggak tahu lah, tapi kata teman-teman aku si Yogi tadi lewat. Oh ada tersangkanya? Si Yogi tadi lewat, soalnya si Yogi kena juga ininya kan, tapi nggak luka parah. Nggak geser bahunya? Nggak, aman. Sama ban mungkin tabrakan, jadi nggak terlalu parah kali kan. Dia udah. Oh bisa jadi ya kepentok ban gini? Iya kan, ke ban, aku ke belakang mungkin. Tapi pas dia nyebrang aku nampak, cuman kayak
Cuma di situ aja, step, udah hilang, nggak ingat apa-apa lagi aku. Oh, berarti sampai situ aja memori yang terekam ya? Sama gitu, pingsan. Dan yang paling parah nih, menurut aku yang paling parah 2020 kalau nggak salah. Itu bulan puasa bang, waktu syuting tuh sama ada brand baju kan, bulan puasa, syutingnya bulan puasa. Dan yang paling parah itu ankle. Patah nggak? Nggak patah, itu kan kayak gini. Di Instagram aku ada tuh, aku post kan, ankle kayak gini. Itu paling parah, 2 minggu nggak bisa jalan. Dan lebaran, aku pincang-pincang ke rumah saudara, ke rumah tetangga, aku pincang-pincang. Itu paling parah sih, itu wah, pas keret katanya. Ngomong males, gerak males. Udahlah, jangan langsung dikusuk, kata temen aku kan. Oh iya? Jangan langsung dikusuk, tunggu beberapa hari dulu katanya. Tunggu hilang bengkak dulu. Iya, kalau misalnya pun mau kusuk sama orangnya satu darah katanya. Orang tua atau siapa. Alhasil karena aku takut sama tukang kusuk kan bang. Soalnya kawan aku nih anak skate kan. Dia bilang dia juga pernah katanya. Ya sakit kali dikusuk. Bisa-bisa sampai nangis gitu kan. Karena aku mikir, ih serem kali gitu. Aku suruhlah mami aku kusuk bos cewek. Udah, selama 2 minggu itu bos cewek aku aja yang kusuk. Sembuh? Total? Sampai sekarang nggak pernah ada bermasalah? Nggak ada sih, cuman kalau misalnya waktu udah bisa main lah, udah bisa lah nih main kan. Cuman kalau masih ke pedal, misalnya kan aku muter gitu kan, naik sepeda kan. Misalnya landingnya gitu, kadang kontak deh, gitu. Tapi cuman sekilas bentar, 5 menit udah hilang gitu. Mungkin itu memang belum total kali kan sembuhnya, jadi ya. Mungkin uratnya belum bener kali. Iya, jadi tetap dikusuk-kusuk bos aku. Kusuk-kusuknya biasa aja bang, nggak ada. Bos aku nggak pandai ngusuk kan, nggak ada basic tahu apa-apa. Jadi ya kusuk pakai minyak, kusuk, sholawat lah dibacanya kan, sholawat. Udah tiap malam gitu, kira sembuh. Itu paling parah menurut aku, ankle. Kena ankle ya? Selama ini ankle, gitu. Selama kalau misalkan Ray main BMX nih, tadi kan udah kita bicarakan event terkesan gitu kan. Paling udah gitu event, jatuhnya yang paling parah kenanya apa. Iya. Terus selama Ray main BMX, pencapaian yang paling Ray, wah aku rupanya bisa mencapai ini nih, sangat bangga aku pada diriku gitu. Iya, ada bang, ya itu tadi ada brand dari Medan, Always on Edge. Itu tadi Always on Edge. Jadi orang itu lebih ke komunitas itu, bukan komunitas sih, lebih ke anak muda yang menggeluti kegiatan yang sebenarnya itu dipandang sebelah mata sama kaum awam gitu, orang-orang biasa. Yang kayak contohnya BMX, skateboard sama mural-mural gitu. Kan dianggap sebelah mata tuh kan bang sama masyarakat. Nah jadi mereka lebih fokus ke situ, nge-support anak-anak yang kayak gitu. Contohnya aku BMX gitu. Jadi ya pas kemarin ngobrol-ngobrol mau jadi talent gini nanti kita kasih ini baju gini. Wah pasti senang lah bang. Ada pencapaiannya kan, iya, nggak sia-sia ankle kita. Iya itu dia. Jatuh ya. Situ langsung cerita ke orang tua. Kan orang tua aku juga nggak ngedukung kan. Tapi nggak ngelarang juga, alhamdulillahnya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Iya, udahlah. Kalau misalkan jatuh dimarahin, kalau enggak ya udah. Iya, ya udah. Tapi kalau lebih enak bos cewek aku, Bang. Bos cewek aku. Kalau bos cowok lebih ke dia nggak peduli kalau misalnya jatuh. Kenapa nih jatuh, kenapa main sepeda gitu. Itulah gini, udah gitu. Kalau misalnya bos cewek aku kan, kenapa nih jatuh katanya. Ya gini lah gini. Itulah nggak baca bismillah gitu lah Bang. Lebih enak lah. Iya, lebih enak. Responnya gitu. Kusuknya kayak kaki aku. Jadi kalau misalnya aku juga latihan sore nih kan, jangan lupa baca bismillah mas gitu. Iya mi, pergi ya, assalamualaikum, ya waalaikumsalam gitu. Walaupun dia nggak ngedukung, tapi dia tetap mendoakan anaknya. Mungkin orang bos cowok aku juga gitu mungkin ya, tapi lebih nggak nampak aja. Tapi gitu. karena biasanya kalau bos cowok tuh lebih ke sebenarnya aku dukung kau, tapi nggak aku nampain gitu. Nanti setelah kau misalkan mencapai sesuatu gitu kan, kayak misalkan Ray manggilnya apa bos cowok? Mas. Enggak, kalau misalkan Ray manggil bos cowok? Oh, papa bang. Papa. Ya. Tiba-tiba, Pak, dia nih Mas juara nih di sini gitu kan? Iya. Itu pasti nanti diceritain sama kawan, si Ray juara dia kemarin katanya. Pasti ya. Iya kan? Aduh. Biasanya kayak gitu karena bos laki-laki tuh biasanya lebih gengsi untuk mengakui bahwasanya anakku paten. Iya. Tapi nggak semua sih, tapi mungkin karena laki-laki ya untuk menjaga marwah dia sebagai bapak gitu kan. Itu gengsi tadi tuh bang ya. Sebetulnya
Dukung ya. Sebetulnya harusnya nggak seperti itu sih. Sportif tuh harus tetap. Terus ya. Kayak misalkan aku kan dulu sempat juga ya di posisi sama seperti Ray juga, nggak didukung dan nggak dilarang gitu. Ya udah terserah, kalau misalkan itu yang senangnya ya udah lakuin gitu. Selama positif ya Bang. Nah, selama positif ya. Jadi tapi jangan bikin anak orang positif. Duh, serem juga. Ya, ini positif kegiatannya. Ya, kegiatan positif guys. Kegiatannya. Kegiatan positif. Sepertinya kita sudahi dulu Ray ya. Okay. Nanti kalau misalkan, oh ya, jadi kayak mana tuh sepeda Ray? Jadi mudah-mudahan bisa mendapat gantinya yang lebih baik ya. Amin. Bisa mendapat karena biasanya sesuatu yang hilang tuh diganti sama yang di atas yang lebih baik. Amin. Mau ganti sepeda apa rencananya? Ya tetap BMX Bang, cuman ya itu tadi frame-nya lebih ke street lah. Kan kemarin kan salah beli sih karena nggak tahu. Karena belum tahu. Tapi tetap bisa ya frame street lah ntar kalau ada rezekinya. Amin. Adalah itu pasti diganti dengan yang lebih baik ya kan? Oke lah Ray, kalau gitu thank you ya atas waktunya ya. Udah kemari ya. Iya. Terima kasih udah meluangkan waktunya ya. Terima kasih. Jangan lupa kalau misalkan mau Instagramnya Ray ini boleh di lokit apa ya, namanya? Ray Muhammad 222. Nih sini nih. Nah, Ray Muhammad 222. Kalau gitu aku Ide Disira pamit. Aku Ray Muhammad. Ray Muhammad pamit dulu kami. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video ini boleh dikasih jempol-jempolnya sedikit ya kan. Boleh misalkan nonton video Youthcast yang lainnya di sini. Terus kita akan jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye. Thank you. Selamat datang di Youthcast, Yudar Podcast. Jangan dimatiin.